Halo guys, balik lagi bersama saya di sini. Kali ini saya mau mereview uh, watch fit dari Huawei yang baru saya beli. Ini saya beli dari dari Shopee yang kemarin yang pas peluncurannya. Ini Huawei Watch Fit yang elegan. Jadi bedanya itu sama yang biasa. Kalau yang biasa eh si ininya bezelnya ini hitam. Kalau yang elegan ini dia ada metal-metalnya gitu. Ini dia penampakan sebelum saya bahas ini watch fitnya ya. Saya bahas dulu ini isi dari apa kotaknya ini. Saya bahas dulu ya. Ini kotaknya kayak gini, warna putih, terus dalamannya atau isinya ini kita buka aja. Ini di sini ada kayak itunya lah, yang ini soalnya kan dari Huawei ini. Terus ini ada tempatnya gini, terus ini kayak ada kayak busa-busa gitu, udah singkirin ya. Terus habis itu ada apalagi di dalamnya itu ada ini buku ya, buku petunjuk gitu. Ini buku petunjuk, buku yang petunjuk-petunjukan nih, buku petunjuk. Habis itu ada lagi ini buku, oh ini warranty card, berarti ini garansi ya, kartu garansi. Habis itu ini kosong, ini saya kira ini ya isinya casing. Oh, kosong. Terus kalau ini charger ya, chargernya udah saya keluarin sih. Ini dia chargernya, ini USB ya. Ini yang buat nggak dikasih batok ya, batok chargernya. Kita bisa pakai batok charger HP ya, yang atau apa aja gitu. Ini USB. Terus ini kayak gini, apa, buat ngecasnya. Jadi dia agak lumayan praktis juga sih, kalau menurut saya sih lumayan praktis kalau pakai yang kayak gini. Soalnya jadi tinggal telep-telep gitu kan, nggak ini juga kan. Kalau misalnya ngecas kayak gini, dia juga udah ada magnetnya, jadi tinggal klep gini, enak sih. Kebalik kayaknya gini nih caranya, diginiin. Nah tuh plak, jadi kan tuh ini plak, jadi kayak mudah sih plak gini, tek dia nyesuaiin. Gak praktis sih kalau buat ngecas ya. Nah sekarang itu aja yang di dalam boxnya. Nah sekarang saya mau jelasin dulu nih. Sekarang saya mau bahas ini soal watch fitnya nih ya. Ini sekarang mulai dari apa? Dari menunya dulu ya. Kita pencet dulu menunya. Ini, nah ini tampilan watch face-nya. Tampilan watch face-nya lumayan sih, ada banyak pilihannya gitu. Terus kalau kita geser kayak gini, ini ada menu-menunya. Ini buat anu ya, buat stresnya, buat anu juga ini. Nah ini kalau kita tarik dari atas ke bawah nih, muncul juga menu kayak gini. Kalau ini buat nganu, yang ini buat alarm. Terus habis itu ini kalau kita pencet, kita tap gini, ini ke pengaturan ya. Ini yang kita bahas yang display, yang ini yang atas dulu display. Ini di sini ada yang ini buat ngatur-ngatur watch face, milih-milih watch face gitu, mau yang mana watch face-nya. Ini bisa lewat HP-nya juga download. Ini watch face-nya. Nah, di sini tuh ada ini tuh kan, kalau ada tanda gini, tanda apa sih ini, gerigi pengaturan gitu. Nah, si ini tuh bisa di custom.
kayak gininya diganti nih, contohnya ya, saya contohin ya. Misalnya ini yang tadi jelas nggak sih? Ya jelas ya. Misalnya ini yang watch face, ini misalnya, nah ini kalau misalnya kita kita pencet ininya si gerigi ininya, nah ini bisa kita custom. Misalnya ini baterainya, ini buat nampilin baterai, mau kita ganti pakai kalori step apa apa gitu, ini bisa di custom lagi. Terus kalau misalnya ya bisa kita pilih-pilih gitu kalau yang ada ininya. Jelaskan ini display. Nah terus yang ini kan udah jelaskan ya, kalau ini misalnya bisa kita custom kalau yang ada geriginya, tapi kalau yang nggak ada tombol ininya tuh, kalau ini mah kan nggak ada ya bawahnya, itu nggak bisa. Nah sekarang balik lagi, kita pilih yang ini aja dulu. Terus yang ini, nah masih di display ini yang kedua. Kalau yang ini itu menu buat always on displaynya. Cuman yang always on display ini termasuk kekurangan juga nggak sih? Soalnya di sini nggak ada pilihan lagi, cuman ini doang. Jadi apa mungkin saya nggak tahu, saya juga masih cari-cari di Google gitu, caranya. Ini kalau misalnya apa, always on displaynya ini cuman segini doang, jadi ya terbatas sih, cuman ini doang gitu milihnya. Kalau saya pilih yang ini sih. Jadi misalnya ini diaktifin ya always on display, jadi kalau diaktifin ya dia itu jadi nyala terusnya yang tadi, jadi cuman pilihannya cuman itu aja. Tuh, ntar nah kayak gini tuh dia nggak mati-mati, cuman ya pilihannya cuman segitu doang, nggak ada lagi. Terus ini kalau bawahnya ini kayak ini plastik ya, bawahnya plastik. Ini kalau misalnya bawahnya keramik ini bisa lebih nyaman, cuman ini plastik gitu. Berharapnya sih ininya bawahnya keramik. Nah kalau ininya kayak stainless, cuman kayaknya ini semprotan gitu deh. Kalau ini kaca, ini strapnya karetnya kayak kerasa tebel gitu sih kalau diiniin. Ini apa, kayak agak berat. Sebelumnya kan saya pakai Mi Watch yang light gitu, dia itu agak ringan. Ini agak beratan sih, saya belum di berapa ya ini, cuman agak kerasa berat di tangan gitu. Sini, nah ini tampilan watch speednya ya. Saya coba pakai ya. Nah ini udah saya pakai, maaf ya nunggu lama. Nah ini udah saya pakai. Ini kayak gini, kalau dipakai di tangan ya lumayan sih, lumayan kayak agak mewah juga sih. Mungkin sekarang saya iniin menurut saya sih ya kelebihannya dulu ya. Kalau buat kelebihannya, setelah saya pakai, kelebihannya kesan pertama sama ininya, ini kesannya sih kayak bagus sih, kayak mungil gitu, kayak simple gitu, bagus. Terus ininya juga kayak kelihatan agak mewah gimana gitu pokoknya ya. Ininya kacanya buat tampilannya sih oke, menurut saya ini bagus ya. Buat kelebihannya ini bagus. Terus kalau buat kekurangannya, dia ininya si always on displaynya pilihannya sedikit. Terus ada lagi kalau misalnya di sinar matahari gitu, di terang, dia kayak kurang kurang terang gitu loh, kurang jelas gitu. Kalau kemarin kan saya pakai Mi Watch Lite gitu, agak lumayan terang. Ini agak kurang terang kalau misalnya kena sinar matahari.
Terus apalagi ya kekurangannya, terus kalau misalnya ini dikonekin ke HP gitu kayak terlalu ini, kayak agak susah gitu ngonekinnya kayak HP. Jadi apa pengaruh ini juga sih, kalau saya kan pakai Samsung, jadi harus dinyalain GPS-nya baru, kalau misalnya nggak dinyalain kayaknya agak susah gitu. Ya itu sih paling kekurangannya yang pertama itu, kalau di sinar matahari ya ininya kurang kelihatan gitu. Terus yang keduanya kalau dikonekin ke HP agak-agak susah gitu, mesti dinyalain GPS-nya dulu ininya, pairingnya gitu agak susah. Kalau Mi Watch Lite kan gampang, set langsung nyalain Bluetooth aja udah langsung connect, kalau ini enggak. Terus pilihan watch face-nya juga belum terlalu banyak gitu. Kalau yang Mi Watch Lite kan udah banyak banget sih. Terus apalagi ya, habis itu ya baru pakai beberapa ini sih, tadi saya cobain buat tiduran gitu. Saya nggak tidur asli sih, cuman tiduran, tapi di sininya ke record tidur nih kan, udah to sleep 0,24 menit. Ini apa saya ketiduran apa gimana, tapi seingat saya sih saya nggak tidur ya, cuman nggak tahu juga apa saya ketiduran pak. Jadi belum dicoba juga ini, ntar saya malam kalau tidur belum dicoba juga gimana gitu dia keakuratannya. Ya udah, mungkin cukup itu aja ya buat saya mereview jam ini, smartwatch ya. Mungkin cukup itu aja ya, soalnya ini pokoknya ini saya beli waktu itu 1.650.000 ya saya belinya, tapi saya dapat bonus yang ini. Nah, waktu itu saya dapat bonus ini nih tuh, Huawei Band 4e. Ini saya mau jual ntar, mau di Tokopedia ya, ntar linknya saya kasih di bawah. Ini saya mau jual 250-an aja ini, soalnya ini bonusnya. Udah cukup sekian ya review dari saya, terima kasih. Silahkan like, komen dan subscribe ya, ntar saya review lagi.